Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan GPT asisten kreator ini. Buat teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Pertama, mulai dari analisa sosial medianya kalian. Contohnya seperti ini. Kita masukkan, bantu saya analisa akun Instagram saya. Setelah muncul, setelah kita minta untuk menganalisa, dia akan minta kita untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kita tinggal jawab aja. Pilihan pertama dari 3 opsi ini, mana yang paling sesuai dengan tujuan kamu sekarang. Nah, kamu mau fokusnya kemana nih analisanya? Apakah meningkatkan engagement atau mendapatkan leads atau menyusun strategi konten baru? Di sini saya ambillah untuk yang A. Lalu yang kedua, diminta untuk upload screenshot ya, insight-nya, mencakup reach, impression, engagement rate, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya punya datanya, saya masukin semuanya. Jadi yang diminta ini, teman-teman nanti tinggal di screenshot dan dimasukin ke GPT asisten kreator ini. Lalu selanjutnya jawab lagi pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, nah di sini kamu cukup menjawab berapa kali kamu posting dalam 1 minggu. Ini tolong disesuaikan. Misal saya masukinnya yang A, terus yang kedua jenis kontennya yang paling sering dibuat apa. Saya masukin yang A, edukasi. Ketiga, daya komunikasinya seperti apa. Yang A juga. Terus keempat, call to action-nya suka pakai atau enggak. Saya di sini nulisnya jarang ya. Terus target market audience-nya di sini saya fokus untuk yang A. Tinggal diklik, nanti dia akan generate hasilnya, tinggal ditunggu. Jadi hasil analisanya nanti akan keluar seperti ini. Mulai dari ringkasan diagnosa, terus analisa perbandingan konten viral dan lemahnya, terus diagnosisnya, saran-sarannya ya, terus ada analisa pola audiens dan perilaku, akar permasalahannya kenapa performance-nya rendah, ya ini dijabarin semuanya. Terus strategi pemulihan dan pertumbuhan 30-90 hari ke depan, fase 1 harus ngapain aja, ini dikasih tahu gitu. Ini untuk melakukan analisa. Apakah cuma analisa? Enggak. Jadi asisten content creator ini bisa ngelakuin hal lain. Contohnya, kalau saya bingung untuk menentukan ide konten ke depannya seperti apa, saya bisa tulis, buatkan saya ide konten. Jangan lupa kamu masukin juga topiknya tentang apa. Ya, di sini misalnya topik tentang finansial. Diklik. Nanti kamu akan dikasih 7 pertanyaan yang perlu kamu jawab. Kamu cukup tulis aja hurufnya ya, nomor jawaban, nomor jawaban, nomor jawaban. Yang pertama, tujuan konten finansial kamu apa? Di sini saya mau milih yang untuk meningkatkan engagement. Yang kedua, target audiensnya saya pilih yang karyawan ya, jadi B. Yang ketiga, platform yang saya gunakan, saya mau yang yang TikTok. Terus gaya bahasanya di sini bisa milih teman-teman semua, formal pakai saya anda atau santai aku kamu, casual Indonesia gue lo ya, atau bilingual jaksel ya, campuran antara Indo Inggris dengan gaya lo gue. Nah, di sini saya pakai yang D. Terus lalu kelima, format konten yang paling disukain. Teman-teman ini mau bikin konten apa nih? Mau bikin short video, carousel, dan lain sebagainya, teman-teman tinggal klik. Atau mau di mix juga bisa ya.
Di sini saya hanya fokus ke short video. Pertanyaan keenam, insight audiens kamu saat ini kayak gimana? Ya, apakah mereka suka tips yang cepat dan praktis, atau mereka suka cerita inspiratif, mereka suka hal-hal yang lucu tapi nilai edukatif, atau mereka suka konten serius dan kredibel? Nah, di sini saya masukin A. Kenapa? Karena rata-rata di konten saya ramenya yang ngasih tips dan praktis. Dan yang ketujuh, terakhir, respon yang ingin kamu harapkan di audiens itu seperti apa? Saya pengennya biar viral, jadi bisa share dan save video dulu. Oke, udah itu tinggal diklik. Akhirnya dia akan membuat 15 ide konten lengkap dengan topik kontennya, angle-nya berbeda-beda, goals dari setiap konten, power hook atau emotional hook-nya di sini udah ditulis ya. Teman-teman bisa pakai awalannya yang ini atau yang ini. Kalau yang ini misalkan topik kontennya tentang money habit yang ngerusak gaji lo tanpa lo sadari. Power hook-nya juga teman-teman bisa pakai, lo sadar nggak sih gaji lo bocor bukan karena kecil, tapi karena 3 hal ini. Ini udah nge-hook banget teman-teman, gitu ya. Lalu call to action-nya bukan cuma call to action, tapi call to value yang dimasukin di dalam sini. Terus ada alasan kenapa kontennya itu bisa viral dan rekomendasi delivery-nya seperti apa. Ini contoh dari video pertama, rekomendasi delivery-nya adalah short video dengan cut cepat dan sound trend. Dan yang lainnya juga ini punya visual yang beda-beda. Nanti teman-teman bisa dipakai untuk melakukan A/B testing. Mana konten yang paling injeks, mana yang paling bagus, itulah yang nanti teman-teman tinggal buat video-video lagi yang serupa gitu. Setelah ini ya, setelah dibuat, ini juga bisa kita minta untuk dibuatkan langsung skripnya. Kita tinggal pilih dari semua ini, mana nih konten yang paling oke untuk kita eksekusi. Anggap saya mau konten yang keempat. Ada 3 kesalahan finansial di usia 20-an yang lo pasti pernah lakuin. Di sini saya tinggal minta buatkan saya skrip video 4. Nah, di sini balik lagi. Dia akan nanya ke kita, enaknya konten yang asisten kreator itu seperti itu. Jadi kita minta sesuatu, dia justru akan nanya balik untuk memastikan apa yang kita minta itu sesuai. Oke, di sini kamu akan dipastikan dengan 2 pertanyaan ya. Apakah konten ini untuk engagement dan virality? Dia nanya, benar ya, bukan untuk jualan produk finansial. Karena kalau untuk jualan produk finansial nanti dia akan nanya lagi gitu. Tapi kalau tujuannya untuk engagement atau virality, teman-teman bisa bilang ya. Terus kalau kamu dari gaya bahasa tetap mau bilingual yang jaksel gitu ya, kayaknya kamu pilih tadi, atau mau disesuaikan dulu. Nah, ini terserah teman-teman mau disamain atau enggak. Kita akan lihat perbedaan responnya. Kita misal nulisnya yang satu buat jualan, terus yang 2 kita bilang ya, maka respon yang dihasilkan akan seperti ini. Dia akan nanya dulu ke kita produk yang mau dijual apa, nama produknya, jenis produknya, harga produknya, keunggulan produk, manfaat utama, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita ganti jadi ya semuanya bukan untuk jualan, maka dia akan merespon seperti ini, langsung membuatkan skripnya. Oke? Ini enaknya pakai GPT asisten kreator. Bahkan tulisannya pun ini udah disesuaikan, hooknya udah oke, udah pas banget. Dan apa yang ada di screen itu ditulis. Nah, seperti ini kurang lebih.